Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Nah, kembali lagi hari ini kita akan mengulas materi tentang pembelajaran orang dewasa atau biasa disebut in-house training. Nah, dalam pembelajaran orang dewasa ini atau POD, di sini ada kita membahas 4 kriteria. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa, dan yang kedua yaitu teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, dan yang ketiga yaitu karakteristik belajar orang dewasa. Yang keempat yaitu prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini ada pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, pembelajaran orang dewasa itu juga biasa disebut dengan andragogi, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti orang dewasa. Jadi kalau andaikan pembelajaran orang dewasa itu biasanya orang menyebutnya andragogi seperti itu. Yang kalau agogus itu berarti pemimpin atau pembimbing. Jadi orang dewasa itu, pembelajaran orang dewasa atau andragogi dapat diartikan sebagai pemimpin atau pembimbing orang dewasa. Nah, selanjutnya ini masuk pada teori-teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Nah, ini Knowles ini adalah pelopor pendidikan atau pembelajaran orang dewasa. Malcolm Stafford Knowles merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Dia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, untuk yang ketiga yaitu karakteristik orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa ini mempunyai karakteristik yaitu yang saling berkaitan. Ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan serta motivasi belajar. Karakteristik belajar orang dewasa itu sendiri ada konsep diri. Konsep diri itu artinya adalah orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan atas dirinya sendiri. Jadi kalau orang dewasa itu sudah mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri, tidak seperti anak-anak. Anak-anak itu kadang-kadang masih ikut pendapat orang lain. Jadi andaikan anak-anak itu ada temannya belajar hari ini, dia pengen belajar main bola, lempar bola seperti itu. Jadi kalau anak yang lain itu biasanya ngikut, aku ikut gitu. Jadi dia itu kalau anak-anak belum bisa memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau untuk orang dewasa, biasanya dia punya keputusan sendiri, punya karakteristik sendiri, seperti itu. Nah, selain itu, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi orang dewasa itu lebih mandiri. Lebih mandiri, dia ya seperti kita ini udah ibu guru, jadi kita terbiasa mandiri walaupun ini kan menggunakan teknologi seperti laptop dan juga HP seperti itu. Tapi kita mau belajar, kita mau mencoba. Jadi kalau
sekali dua kali diajarin sama orang lain, dan nanti kalau sudah bisa, kalau orang dewasa pasti dia ingin mencoba dan ingin sendiri gitu, udah nggak mau lagi didampingi orang lain seperti itu. Jadi mereka itu mandiri gitu kalau orang dewasa. Selain konsep diri, ada pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Ya seperti kita ibu-ibu, saya sendiri menjadi guru itu sudah sekitar 14 tahun. Jadi alhamdulillah pengalamannya itu sudah banyak ya, walaupun saya ini menjadi guru honor, Bu. Saya guru honor sudah 15 tahun dan saya sudah ganti dua sekolahan, dan namanya sekolahan yang satu dengan sekolahan yang lain itu berbeda. Ke sekolahan saya yang lama itu ada yang bisa saya bawa ke sekolahan yang baru, aturannya, mungkin cara mengajarnya, ada juga yang tidak bisa. Jadi kita itu harus sebagai orang dewasa harus bisa membawa diri kita yang dari tempat satu ke tempat yang lain itu perbedaannya banyak, Bu. Saya ini di TK pertama, TK kedua itu sangat jauh berbeda. Kalau TK saya yang dulu itu TK yang muridnya tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20, tapi kalau TK saya ini alhamdulillah lebih dari 100, Bu. Jadi biasa menangani anak 20, kadang 15 anak dengan 3 guru. Nah, ini harus menangani 100 lebih anak dengan 11 guru. Jadi ya sangat banyak perbedaannya. Nah, itu pengalaman saya mengajar. Melalui pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Nah, seperti itu pengalamannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapan untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Jadi maksudnya ini meningkat, kesiapan belajarnya lebih meningkat. Nah, kalau andaikan anak-anak itu kan biasanya suka malu-malu. Nah, kalau orang dewasa itu belajar lebih serius lagi. Contohnya, ini saya menjadi narasumber ini pengalaman saya yang baru, pengalaman saya yang pertama, tapi saya berusaha, saya belajar dengan sungguh-sungguh sehingga saya dapat berbicara sekarang di sini ini, Bu. Nah, kemudian orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Jadi maksudnya kalau orang dewasa itu belajarnya secara spontan. Jadi bisa dikatakan andaikan ada, saya melihat Bu Tin ini, melakukan presentasi. Nah, saya itu melihat, bisa dibilang, oh seperti itu, berarti nanti saya juga seperti itu. Seperti itu, Bu Tin, intinya yang bagus kita ambil, dan yang belum bagus nanti bisa ditingkatkan kembali, seperti itu. Nah, karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Jadi orang dewasa itu lebih mengutamakan masalah, bukan masalah dalam pembelajaran maksudnya, Bu, bukan masalah yang ada di rumah,
Jadi masalah pembelajaran. Masalah hidup. Motivasi belajar. Yang terakhir ini motivasi belajar ya Ibu. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri. Motivasinya banyak. Hatinya besar, jadi dia pengen bisa. Andai seperti kita, saya tadinya tidak bisa tik, tidak bisa WA, tidak bisa mengunggah YouTube seperti itu, karena mau belajar, karena motivasi dalam diri saya itu kuat. Jadi saya berusaha, saya harus bisa, dan akhirnya saya bisa. Keinginan untuk dapat mengingatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Nah, untuk selanjutnya, ada yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan nampaknya bagi kehidupan, serta berpusat pada masalah. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa ini ada keterlibatan. Keterlibatan di sini yaitu keterlibatan orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi saat pembelajaran itu orang dewasa seperti kita guru itu perlu melakukan penilaian pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran, terus kita menilai pada saat anak-anak melakukan pembelajaran, pada saat anak-anak main, kita bisa sambil menilai. Untuk selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Dan yang terakhir yaitu berpusat pada masalah, yaitu pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Sepertinya itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada pertanyaan, boleh ibu-ibu bertanya. Ibu? Halo Ibu? Ya Ibu. Oh. Ibu? Ibu-ibu? Iya Ibu. Oh iya. Sepertinya itu saja. Boleh bertanya Ibu, mana yang kurang jelas? Halo, suara saya sudah kedengaran Ibu. Oh iya, sudah. Sudah Ibu? Mohon ini dibesarkan Ibu, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa ini. Nggak kelihatan. Oke. Sudah kelihatan? Ya, saya hanya ini Bu, ini relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Oh iya, baik. Orang dewasa paling Relevansi dan juga dampak bagi kehidupan, orang dewasa paling tertarik pada pembelajaran mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Nah, maksudnya seperti ini, Bu. Kalau orang dewasa itu lebih cenderung langsung ingin mendapatkan hasil. Jadi contohnya, saya bekerja di pasar, andaikan gitu. Saya bekerja di pasar dengan tujuan mendapatkan uang.
Nah, jadi langsung mendapatkan dampaknya, langsung mendapatkan keuntungannya. Nah, andaikan saya mengikuti pelatihan, saya langsung ingin mendapatkan keuntungannya, yaitu mempelajari atau lebih mendalami materi, mendapatkan pengalaman baru. Nah, seperti itu. Kalau andaikan orang dewasa itu enggak, apa ya Bu, pamrih, mungkin bisa dikatakan pamrih. Tapi pamrih di sini bukan pamrih yang negatif ya Bu. Jadi pamrih, andaikan yaitu kita mengikuti pelatihan. Nah itu pamrihnya biar pinter, biar lebih bisa, biar lebih mengetahui pengalaman-pengalaman baru. Nah seperti itu Bu. Seperti, apa mungkin ada ya, yang seperti ini ya Bu. Seperti kita ini mempelajari ini kan untuk dunia kita, karena ini dunia pendidikan ya Bu. Ya. Ya, yang memang membutuhkan. Jadi mungkin motivasinya untuk mengikuti kegiatan ini lebih besar gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi kita mengikuti kegiatan ini dengan pamrih atau dengan dampak ke diri kita lebih bisa, lebih baik, dan lebih berpengalaman dan bisa mendalami materi gitu Bu. Sama kayak itu ya Bu, misalnya orang mau membuat usaha misalnya, yang diikuti ya seminar tentang kewirausahaan gitu ya Bu ya, misalnya ya, betul Bu. Jadi kalau kita ini Bu Guru, kita yang diikuti adalah pelatihan tentang dunia kita sebagai Ibu betul. Guru, begitu Bu. Oke Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tin. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan ibu-ibu yang lain? Saya Ibu. Ya, Bu Suli. Saya belum paham Bu, apa sih itu pembelajaran orang dewasa itu, seperti itu Bu. Pengertiannya itu seperti apa gitu Bu? Pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, pembelajaran orang dewasa itu dapat diartikan bimbingan orang dewasa, Bu. Jadi bimbingan orang dewasa. Orang dewasa itu belajar. Nah, kalau orang dewasa itu belajar, itu dia lebih senang dibimbing, bukan didoktrin. Kalau andaikan anak-anak kan kadang-kadang anak-anak itu suka ngikut ya, kayak gitu, belum punya pendirian. Nah, kalau orang dewasa itu dia lebih senang dibimbing secara yang sesuai dengan bidangnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Iya, mungkin ya Bu ya. Saya ingin menambahkan sedikit. Pembelajaran orang dewasa itu adalah kegiatan yang dipimpin oleh satu orang dewasa untuk orang dewasa lainnya untuk mengambil intisari dari kegiatan tersebut, apa yang ingin dilakukan gitu misalnya Bu. Gitukah? Oh, itu juga bisa. Iya Bu, bisa masuk dalam pengertian pembelajaran orang dewasa Bu. Jadi kita belajar, dipimpin, dan dibimbing, sama-sama dibimbing oleh orang dewasa. Berarti Bu, di sini pesertanya itu orang dewasa gitu ya? Iya, pesertanya orang dewasa. Kalau untuk anak-anak SMA gitu, apakah bisa dimasukkan dalam pembelajaran orang dewasa? Oh iya, kalau untuk anak SMA itu biasanya usianya sekitar 16-15. Nah, kalau untuk pembelajaran orang dewasa itu lebih ke 17 tahun ke atas, ya SMA mungkin, tapi kelas yang kelas 3
Kelas berapa? 10 apa? 10? Kelas 10, kelas 12. Mungkin kelas 12 ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin juga ya Bu, pembelajaran menurut Bu Sulis tadi yang anak SMA tadi bisa di ini ya, pembelajaran untuk mereka bisa digabungkan antara pembelajaran untuk anak kecil dan untuk orang dewasa. Bisa nggak kira-kira itu ya Bu? Sepertinya kalau untuk Maksudnya mana yang cocok gitu untuk kalau untuk digabungkan sepertinya belum bisa, Bu. Jadi penyatuan. kalau anak-anak itu di dunia anak-anak dan orang dewasa itu di dunia orang dewasa. Tapi orang dewasa yang mengajar seperti kita sebagai guru TK itu harus ngikutin dunia anak-anak. Gitu, Bu. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak seperti mengajarkan orang dewasa, nanti nggak bisa ngikutin dunia mereka, Bu. Ibu? Ya, Ibu. Ya, ya. Nah, seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak Bu, cukup Bu. Ya, cukup. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah tidak ada yang kita tanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bu Guru kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.